Oke, pembahasan soal Senkom Desember 2001, level 2. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan. Materi pertama, lingkungan sehat dan tidak sehat. Lingkungan sehat ialah lingkungan yang kondisi udara, air, dan tanahnya bersih, serta bebas dari pencemaran dan polusi. Sementara itu, lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor dan polusi udara juga udaranya tidak sehat. Jadi ciri-ciri antara lingkungan sehat dan juga tidak sehat, perbedaannya pertama, lingkungan sehat itu dilihat dari kondisi udaranya ya. Kondisi udaranya tuh bersih dan juga sejuk kalau lingkungan sehat. Terus untuk kondisi airnya tuh bersih, tidak tercemar, dan juga jernih. Dan untuk tanahnya juga bersih, serta bebas dari pencemaran dan polusi. Sementara untuk lingkungan yang tidak sehat, atau lingkungan kotor, itu biasanya kondisi udaranya kurang sehat ya, karena banyaknya polusi yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Dan juga untuk kondisi airnya itu biasanya kotor pastinya, banyak sampah, tercemar, dan juga biasanya baunya itu bau-bau sampah ya. Jadi itu contoh lingkungan yang tidak sehat. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan sehat. Udara bersih tanpa polusi, terdapat banyak ventilasi atau jendela di ruangan rumah, terdapat tempat sampah, sarana MCK, banyak tumbuhan hijau, tersedia pengelolaan limbah, air bersih, dan tanah tidak tercemar. Untuk lingkungan tidak sehat, ciri-cirinya yaitu udara kotor disebabkan karena banyaknya polusi, sungai kotor dan tidak terawat, tidak tersedianya sarana kebersihan, tidak ada tumbuhan, tidak adanya saluran air, air kotor, lingkungan kumuh, ada polusi, dan juga banyak limbah. Selanjutnya ada kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang penting untuk menjaga kelancaran hidup, begitu juga dengan kesehatan kita. Syarat lingkungan sehat, yang pertama ada keadaan air tidak berbau. Yang pastinya kalau air tercemar kan pasti dia berbau ya, berbau amis terutama. Dan juga kondisi air yang tercemar itu airnya kotor, banyak sampah, dan juga bisa mengganggu ekosistem yang ada di air tersebut. Selanjutnya ada keadaan udara tidak ada debu dan polusi. Nah, kalau lingkungan sehat itu udaranya cenderung bersih. Yang dikarenakan banyaknya pohon yang ada di lingkungan tersebut. Jadi pohon itu juga bisa mengurangi polusi dan juga bisa mengurangi udara yang ada di sekitar lingkungan itu menjadi lebih bersih dan sejuk. Dan juga biasanya kan di daerah perkotaan ya, itu banyak kendaraan bermotor. Nah, jika kalian lihat di jalan raya, itu ada ditanami tanaman yang namanya lidah mertua. Fungsinya untuk apa? Jadi tanaman lidah mertua itu fungsinya untuk mengurangi atau membersihkan udara yang disebabkan oleh polusi kendaraan. Selanjutnya ada keadaan tanah sehat dan tumbuhan dapat bertumbuh dengan baik. Jadi kalau tanahnya sehat, pasti tumbuhan itu juga dapat tumbuh dengan baik dan juga bisa mengeluarkan oksigen untuk kehidupan manusia. Kesehatan lingkungan begitu penting untuk dijaga dan dilindungi, juga membutuhkan perawatan yang terus-menerus dilakukan supaya lingkungan menjadi bersih dan sehat. Adapun cara memelihara lingkungan diantaranya tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai, tidak menebang pohon sembarangan, membersihkan lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan, dan juga melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon. Jadi pohon itu juga penting ya. Jika di lingkungan kalian itu banyak pohon, nanti udaranya pertama akan sejuk. Dan juga
ketika musim hujan itu tidak akan terjadi banjir karena pohon itu menyerap air hujan, diserap di air tanah untuk dimanfaatkan. Dan juga penting juga untuk mengurangi penggunaan kendaraan karena polusinya itu juga bisa menyebabkan pencemaran, terutama pencemaran udara ya. Dan juga polusinya bisa berkumpul di atmosfer dan menyebabkan tipisnya lapisan ozon sehingga menjadikan pemanasan global atau suhu di bumi itu semakin meningkat. Lanjut ke jenis-jenis benda. Jenis-jenis benda ada 3. Benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Sifat benda. Nah, sifat benda padat yang pertama, memiliki bentuk yang cenderung tetap, meskipun ditempatkan di tempat tertentu. Yang kedua, tidak mudah berubah wujud. Jadi cirinya benda padat itu bentuknya tetap, dan jika dipindahkan ke wadah yang berbeda, itu dia akan tetap bentuknya seperti itu, jadi tidak berubah. Dan juga wujudnya tidak berubah. Beda dengan benda cair. Nah, kalau benda cair itu ketika dipindahkan ke wadah tertentu, bentuknya akan mengikuti wadah tersebut. Jadi bentuknya tidak tetap, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat. Dapat meresap ke permukaan berbagai bentuk, memiliki gelombang yang bisa dipengaruhi oleh angin dan daya dorong. Memiliki bentuk dan volume yang dapat menyesuaikan dengan bentuk dan kondisi wadah yang menampungnya. Dan juga memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Contohnya saat Grameda meniup balon, maka karet balon akan menekan ke segala arah atau mengembang. Untuk contoh sifat benda gas, yang pertama bentuknya tidak tetap. Yang kedua bersifat memenuhi ruangan, dapat menyatu dengan udara, dan juga memiliki gelombang yang bisa dipengaruhi oleh angin dan daya dorong. Jadi untuk membedakan ketiganya ya, secara umum kita bisa melihat dari bentuknya. Kalau benda padat itu bentuknya pasti tetap, walaupun dipindah-pindah ke wadah tertentu bentuknya tetap. Kalau benda cair, jika dipindah, bentuknya akan mengikuti wadahnya atau bentuknya tidak tetap. Kalau benda gas juga bentuknya tidak tetap. Lanjut ke perubahan benda. Benda yang sering kita tahu ada beberapa bentuk, tetapi benda juga mengalami perubahan pada bentuknya. Perubahan benda yang pertama ada membeku. Membeku yaitu perubahan wujud benda dari yang awalnya bentuknya cair berubah menjadi padat. Contohnya es batu. Yang awalnya bentuknya itu air, ketika didinginkan di kulkas berubah menjadi padat. Perubahan benda selanjutnya yaitu menguap, merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya ketika kalian mendidihkan air, itu yang awalnya air ketika dipanaskan lama-kelamaan berubah menjadi uap air atau wujudnya gas. Selanjutnya mencair, yaitu sebuah perubahan wujud benda dari padat berubah menjadi cair. Contohnya es batu yang didiamkan lama-kelamaan di udara terbuka, bentuknya kan pertama padat. Karena dipengaruhi oleh kalor atau suhu yang ada di ruangan berubah menjadi cair. Perubahan benda selanjutnya ada menyublim. Menyublim yaitu sebuah perubahan wujud benda padat berubah menjadi gas. Contohnya adalah kamper. Jadi kamper ini ketika kalian taruh di lemari atau didiamkan di udara terbuka, kan pertama bentuknya padat. Lama-kelamaan berubah menjadi gas atau lama-kelamaan tuh hilang. Habis. Nah, habis itu bukan berarti hilang ya, tapi berubah menjadi gas yang ada di udara. Selanjutnya mengembun. Mengembun yaitu suatu perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya peristiwa titik-titik embun yang ada di daun.
Lanjut, sifat dan kegunaan jenis benda. Sifat logam, berbentuk padat, bersifat keras, kuat, tidak lentur, tidak dapat menyerap air, tidak mudah terbakar, dapat menghantarkan panas, tidak mudah berkarat. Itu sifat logam. Bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Dan juga biasanya peralatan masak itu banyak yang terbuat dari logam. Kenapa? Karena logam ini dia sifatnya keras dan juga tahan panas, tidak mudah terbakar. Jadi cocok untuk digunakan sebagai peralatan untuk memasak. Lanjut ke sifat plastik. Sifat plastik tidak dapat menyerap air atau kedap air, memiliki kerapatan bahan, mudah dibentuk, tembus pandang, dan bersifat isolator atau tidak dapat menghasilkan listrik. Tidak dapat menghantarkan panas. Plastik biasanya digunakan sebagai alat untuk menahan air atau digunakan sebagai wadah sesuatu. Dikarenakan bersifat praktis, namun plastik susah untuk dibaur ke dalam tanah. Jadi plastik kan biasa dimanfaatkan untuk jas hujan ya. Nah, jadi sifat jas hujan itu ketika hujan dapat menyerap air. Jadi kita tidak akan basah walaupun saat kita menggunakan jas hujan. Dan juga tembus pandang biasanya, bersifat isolator. Tapi plastik sendiri itu tidak bisa didaur ulang. Tidak bisa didaur ulang dalam tanah. Jadi sehingga sampah-sampah plastik itu penggunaannya harus dikurangi. Karena juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi plastik itu tidak bisa didaur ulang, tidak bisa diuraikan. Kalau sampah-sampah lain tuh dapat dengan mudah diuraikan oleh bakteri, tapi kalau plastik ini susah. Lanjut ke sifat kaca. Sifat kaca berwujud padat, bahan kuat dan tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, tidak menyerap air, dan bersifat isolator. Lanjut ke sifat kayu. Sifat kayu adalah keras dan kuat, bersifat isolator, dan dapat dibentuk. Dan kaca sakit. Biasanya kayu dibuat untuk perabotan rumah seperti meja dan kursi. Bisa cedera. Masukkan kaca. Ya, masuk. Lanjut ke manfaat energi dalam kehidupan. Nah, energi itu juga bermanfaat bagi kehidupan. Banyak benda-benda di sekitar kita yang membutuhkan energi atau sumber energi dan juga mengalami perubahan energi. Contohnya, ketika memakai setrika, itu terjadi perubahan energi. Dari yang awalnya setrika itu kan dia mempunyai energi listrik ya. Ketika dicolokkan itu terjadi energi listrik. Dan ketika digunakan untuk menyetrika baju, berubah menjadi energi panas atau energi kalor. Bahaya buat alam. Selanjutnya, contohnya mesin kendaraan itu juga mengalami perubahan energi. Dari yang awalnya energi kimia, berubah menjadi energi gerak atau mekanik. Cahaya ke tempat yang ada esnya nanti, tempat esnya itu terus energi listrik berubah menjadi energi bunyi pada pemakaian bel yang menghasilkan bunyi. Untuk energi gerak menjadi energi panas pada gesekan. Energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Energi cahaya menjadi energi kimia pada pemanfaatan sinar matahari. Dan masih banyak lagi benda yang mengalami perubahan energi. Misalnya contohnya blender itu juga mengalami perubahan energi dari energi listrik. Ketika dicolokkan itu energi listrik berubah menjadi energi gerak ketika digunakan. Itu akan menghasilkan energi gerak. Ya, aku takut tak balik.
Nah itu tsunami itu gara-gara itu. Dan apa? Kalau Oke. buang air itu, Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal ya. buang air Kita bahas sama-sama. merupakan contoh benda yang menghasilkan energi gerak adalah Ya. Oke, sekarang aku bacakan ya. Di bawah ini merupakan contoh benda yang menghasilkan energi gerak adalah A. Setrika, B. Oven, C. Kompor, D. Kipas angin. D. Menghasilkan energi gerak yang mana? Kipas angin. Kalau setrika menghasilkan energi apa? Panas. Oven. Panas. Listrik. Panas. Dari sana jadi panas. Oke, kalau kompor. Panas. Jadi jawabannya adalah D. nomor 2. Bola yang menggelinding akan berhenti karena adanya gaya D. bola menggelinding. D. Besek. D. Ada. D. Di orang ini bisa bilang D. Enggak ada. Oke, jadi jawabannya D. Iya. Nomor 3. Bola yang ditaruh di atas papan selancar akan menggelinding dan bergerak. Cepat. Cepat. Oke, jadi jawabannya cepat. Ini bola ketika digelindingkan, itu kan juga dia mengalami gaya gesek ya. Dan bidangnya itu juga bidang miring. Jadi dia akan meluncur dengan cepat. Nomor 4. Sebuah aki diisi ulang sehingga dapat digunakan lagi untuk menghidupkan mobil. Perubahan energi yang terjadi ketika aki digunakan adalah Energi listrik menjadi Energi listrik menjadi energi gerak. Jadi kalian bayangkan pertama aki itu dia mengandung energi apa, terus setelah digunakan untuk menghidupkan mobil mengandung energi apa? Energi D. gerak menjadi energi kimia. D. A, C, D. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa kok bisa C? Karena aki itu kan kalian lihat di gambar ya, dia mengandung apa? Kan bahan kimia ya, zat kimia. Ada elektroda negatif, ada elektroda positif. Dia juga punya kutub positif, kutub negatif. Jadi di dalamnya itu dia ada kandungan kimianya. Lalu setelah itu digunakan untuk menghidupkan mobil, berubah menjadi energi listrik. Ini aki energi kimia menjadi aki diisi ulang itu dia tahu intinya apa, bukan hanya jawabannya. dia. Sama. Penebangan pohon, membuang sampah di sungai, dan penutupan saluran air dapat menyebabkan Banjir. 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 Jelaskan, Mak. Nomor 6. Membuang air sisa deterjen dapat mencemari D. Tanah dan air. Oke, jadi jawabannya Tanah dan air. nomor 7. Pohon mempunyai arti penting dalam daur air. Fungsi pohon yaitu untuk
Mengendap air, menghasilkan air, menurunkan penguapan air. Tanah. Baca pertanyaannya ya. Dalam daur air. Daur. Daur ulang air. Mengendap air, menghasilkan air, menurunkan penguapan air. D. D. E. D. D. Kenapa kok bisa di? Yaitu air. Pohon fungsinya apa? Menyerap air. Menyerap air. Menyerap air. Ini jawabannya. Ah. Ah. Oke. Ada muka. Fungsi pohon pada daur air adalah untuk menyimpan air yang ada di dalam tanah agar tidak habis. Dapat menahan air hujan yang akan mencegah efek banjir dan longsor. Air akan masuk ke dalam tanah dan terus ke laut dan menguap lagi. Jadi pohon kan dia punya akar ya. Jadi kalau misalnya air hujan, turun hujan, itu nanti airnya akan diserap oleh tanah dan juga nanti akar itu akan mengambil zat hara, terutama air dan juga mineral, untuk digunakan dan untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan air dalam tanah. Nomor 8, di bawah ini yang termasuk benda cair kecuali D. Kaca. Kaca. ya. Lanjut, sifat benda padat adalah Wadah. Oke. Jadi jawabannya Pikirin dulu. benda padat ya, bentuk dan ukurannya tidak berubah menurut wadahnya. Kalau berubah menurut wadahnya itu contoh dari merupakan sifat benda cair. Lanjut nomor 10. Perhatikan diagram perubahan wujud zat berikut. Jenis zat pada P dan Q serta perubahan wujud R yang tepat sesuai diagram di atas adalah PQR. Itu apa? P itu apa P? P R. Padat gas mencair. Padat. Kalian lihat panahnya ya, panahnya. Gas. Mengembun. Cair. Mengembun. Amis. Oke. Amis. Ya. Jawabannya A. Jadi kan pertama kan itu cair ya, ada cair, membeku berarti kan cair berubah ke padat. P itu padat. Lalu padat, menyublim. Padat kan menyublim kan perubahan wujud dari padat berubah menjadi gas. Jadi Q itu adalah gas. Lalu gas berubah menjadi cair, itu adalah termasuk contoh mengembun. Jadi jawabannya adalah A. Kalau mengkristal itu apa? Tadi kan belum disebutkan ya mengkristal. Dari gas menjadi padat. Ya, benar. Gas berubah menjadi padat itu mengkristal. Nomor 11. Contoh perubahan mencair terjadi pada Emis. Kemis. C.
Es batu yang berubah menjadi cair. Es batu yang berubah menjadi air. Oke, C ya. Jadi jawabannya C, Miss. kalau yang A apa? Air panas yang Menguap. Menguap. Ya, menguap perubahan wujud dari apa ke apa? Cair menjadi gas. Ya, benar. Yang B apa? Perubahan apa? Padat menjadi gas. Namanya? Padat menjadi gas. Namanya apa? Menyublim. Padat menjadi gas, menyublim. Nomor 12. Gaya gravitasi disebut juga dengan gaya B. Gaya B. tarik. Gaya tarik bumi. Miss B. Miss gaya ya. Jadi gaya gravitasi nama lainnya gaya tarik bumi. Nih dia. Gaya gravitasi. Gaya tarik yang ditimbulkan oleh bumi terhadap suatu benda. Dan juga biasanya gaya gravitasi itu mengikuti arah gravitasi bumi. Jadi kalau misalnya suatu benda jatuh, kenapa kok bisa benda jatuh ke bawah? Ya karena arah gravitasi bumi itu menuju ke pusat bumi. Pusat bumi kan ke bawah. Jadi selalu jatuh ke bawah. Contohnya kayak misalnya buah jatuh dari pohonnya, itu kan masuk contoh gaya gravitasi. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet itu bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Jadi benda yang dia punya berupa magnet ya, dia pasti dapat tarik-menarik atau tolak-menolak ketika didekatkan dengan benda lain. Terutama benda yang dia juga mengandung magnet. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggakan. Contohnya gaya pegas itu, kalian contohnya karet ya, kalian tarik karet, dia kan elastis ya. Contohnya juga ketika kalian bermain ketapel, itu juga contoh gaya pegas. Selanjutnya ada gaya gesek, gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Jadi kalau gaya gesek itu pasti ada dua benda. Dua benda tuh saling bersentuhan. Itu menghasilkan gaya gesek. Biasanya gaya gesek itu juga menghasilkan panas ketika dua benda digesekkan. Lanjut ke nomor 13. Di bawah ini, contoh gaya gravitasi adalah Buah kelapa jatuh ke Buah kelapa jatuh dan buah kelapa jatuh dari Miss kelapa dan jatuh dan tanah. kelapa jatuh dan Buah kelapa jatuh dan tanah. Jadi contoh gaya gravitasi adalah C. Buah kelapa jatuh dan tanah. Jadi kan dua itu berhubungan ya. Ketika buah itu jatuh, dia kan jatuhnya ke tanah, ke pusat bumi. Jadi selalu jatuh ke bawah. Kalau dua magnet yang berdekatan itu tadi gaya apa? magnet. Ya, gaya magnet. Ya magnet. Lanjut ke nomor 14. Anak panah yang dilepaskan dari kursurnya termasuk contoh gaya. Tadi sudah dijelaskan. D. Pegas. 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 Oke, ini jawabannya. Gaya pegas. 15. Gaya gesek dapat menimbulkan Panas. 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 Oke. Nomor 16. Yang bukan merupakan fungsi akar adalah yang bukan ya. Sebagai alat pengembangan. B. Ya kan. C. Ada yang C, ada yang D. Jadi jawabannya C. Betul. C itu fungsi apa? Fungsi untuk bagian tumbuhan yang apa? Petik bunga. Bunga. Bunga.
Ya, bunga. Jadi bunga itu termasuk fungsinya alat perkembangbiakan dan juga pembuahan itu terjadi di bunga. Kalau untuk menyerap air dan zat hara, akar ya, dan juga menunjang berdirinya tumbuhan juga fungsi akar. Nah, menyimpan cadangan makanan itu juga fungsi akar. Kenapa? Contohnya pohon singkong, tanaman singkong dan juga bintang. Akarnya kan juga dia menghasilkan itu kan. Akarnya kan ada singkong. Jadi berarti kan cadangan makanannya ada di akar. Tapi nggak semua tumbuhan itu akarnya berfungsi sebagai cadangan makan. Di pembahasannya, si akar untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, kemudian menyerap air, mineral, dan zat hara dalam tanah atau pada medium tumbuhnya, menunjang berdirinya tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Di batang, untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Fungsi daun sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam proses fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernafasan atau respirasi tumbuhan. Fungsi bunga sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, bunga itu alat reproduksinya atau alat kelaminnya ada yang namanya putik dan juga benang sari. Jadi kalau putik itu merupakan alat kelamin jantan, tapi kalau benang sari itu alat kelamin betina. Selanjutnya ada fungsi buah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Kalau biji fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lanjut ke nomor 17. Pernyataan berikut adalah informasi bagian-bagian penyusun bunga. P. Benang sari, Q. putik, R. mahkota, S. kelopak, T. tangkai bunga. Bagian yang dimiliki bunga sempurna adalah Jadi bunga sempurna itu adalah bunga yang harus mempunyai apa? Benang sari dan putih. Ya, itu namanya apa? Tadi keduanya namanya apa? Alat kelamin. ya. Alat kelamin. Bunga sempurna pastinya harus punya alat kelamin dan alat untuk pembuahan gitu. Yang namanya adalah benang sari dan juga putik. Oke. Nomor 18. Benang sari ditunjukkan oleh angka nomor. Kalian perhatikan gambarnya. Dua, Oke, jadi jawabannya adalah 3. Yang di bawahnya. di bawah. Satu apa satu? Kalian tahu bagian-bagian bunga kan? Mahkota bunga. Ya. 2 apa 2? Sari. Oke, ini pemohon buku 105 ya, Tah. 2 apa 2? Kepala Putik yang sari. mana putik? Kepala benang sari. Kepala. Bukan. Benang sari namanya apa kepalanya? Oke. Ya, pembahasannya ya. Oke. Ya, benar kepala sari. Sari. Jadi nomor 1 tadi apa? Mahkota. Nomor 2 adalah kepala. Ya, sari. Yang bawahnya baru benang sarinya. Terus putik itu yang di tengah. Ya, ini ya. Atasnya itu kepala putik, yang bawahnya tangkai putik. Terus ada kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Oke, kita ulangi ya. Oke. Nomor 1 apa? Mahkota bunga. Oke, nomor 2. Mahkota bunga. Kepala sari. Oke, kepala sari. Nomor 3.
Benang sari. Nomor 4. Sari. Kepala putih. Kepala putih. Kepala putik ya. Nomor 5. Tangkai putih. Tangkai butik. Tangkai putik. Nomor 6. Bakal biji. Ya. Bakal biji. Nomor 7. Tangkai bunga. Ya. Tangkai bunga. Nomor 8. Dasar bunga. Tangkai bunga. Apa? Dasar bunga. Dasar bunga. Dasar. Oke. Nomor 9. Kelopak. Ya. Itu ya. Dasar bunga. Tangkai bunga, dasar bunga, kelopak. Lanjut. Nomor 19. Zat hijau daun disebut Klorofil. klorofil atau kloroplas. Klorofil. Oke, Klorofil. Klorofil. jadi zat hijau daun itu namanya klorofil. Tapi kalau kloroplas itu adalah tempat terjadinya proses apa? Tempat terjadinya proses Sintesis. Sintesis. fotosintesisnya di daun, lebih tepatnya adalah yang namanya kloroplas. Nomor 20. Di bawah ini yang termasuk benda yang baik dimanfaatkan untuk gagang panci yaitu Besi. kalian lihat di gambar. Kayu. Oh, kayu. Kayu. Aluminium. Kenapa? Alasannya apa kok milih jawaban gitu? Karena karena bersifat Bersifat apa? isolator. Isolator apa tadi? Tidak bisa menyerap panas. Oke, jadi jawabannya adalah kayu. Nah, jadi kenapa kok pakai kayu gagangnya? Kan yang bagian ininya kan pakai besi ya. Pakai aluminium. Jadi tahan panas. Tapi kalau pegangannya itu harus yang apa? Kayu. Ya, sifatnya harus yang panas. tidak dapat mengatakan panas atau isolator. Karena kalau yang sifatnya tahan panas, pasti kan kalian pas pegang juga panas ya. Kalau pegangannya itu kayu, kan nggak berasa panas. Jadi itu contohnya. Nah. Lanjut nomor 21. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu yang bukan ya, yang bukan. Oke. Jadi jawabannya B termasuk perpindahan panas secara apa? Selain radiasi ada apa? Perpindahan panas secara kon apa namanya? Konduksi. Konduksi. Setelah konduksi ada apa? Konveksi. Ya. Jadi air panas yang mendidih itu termasuk konduksi apa konveksi? Konduksi apa konveksi menurut kalian? Konveksi, Ya, konveksi ya. Di air panas yang mendidih itu contoh
perpindahan panas secara konveksi. Kalau contoh perpindahan panas secara konveksi itu adalah ketika kalian menyetrika. Itu contoh perubahan perpindahan panas secara konveksi. Untuk contoh perpindahan panas secara radiasi, selain orang-orang yang merasa hangat di sekitar api unggun, cahaya matahari sampai ke bumi, panas api lilin yang terasa di dekatnya, itu radiasi. Nah, untuk pembahasannya, konduksi. Jadi perpindahan panas itu ada 3, konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas secara merambat. Artinya merambatnya panas melalui perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat partikel. Jadi, kalau konduksi itu tanpa disertai berpindahnya partikel-partikel zat. Contohnya seperti yang digambar ini ya. Itu konduksi. Selanjutnya ada konveksi, adalah perpindahan panas secara mengalir. Artinya perpindahan panas yang terjadi disertai dengan perpindahan zat perantara. Pokoknya kalau konveksi itu secara merambat, konveksi secara mengalir. Contohnya ketika mendidihkan air. Selanjutnya adalah radiasi, perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Artinya perpindahan panas yang terjadi tidak memerlukan perantara untuk sampai pada benda lain. Jadi ketika tangan kalian didekatkan ke api unggun, pasti kan merasa panas ya. Nah, perpindahan panasnya itu terjadi tanpa melalui zat perantara. Dan termasuk contoh perpindahan panas radiasi. Lanjut. Nomor 22. Jaringan ikat yang menjadi pembungkus sendi adalah materi sistem gerak, Ligamen, Miss, ligamen. ligamen. Oke, jawabannya apa? B. Ligamen. B. Oke, jadi jawabannya B, Miss, B. B. ya. Ligamen adalah jaringan berserat yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh. Jaringan ini ada di berbagai bagian tubuh seperti bahu, lengan, dan juga lutut. Ini gambarnya ligamen yang di lutut. Tendon itu ya, kalian bisa lihat bedanya ligamen sama tendon. Oh iya, beda-beda. Lanjut, nomor 23. Saat ini ketersediaan minyak bumi semakin terbatas di alam karena B, Miss. jawabannya B. Jumlahnya semakin berkurang di alam. Berarti minyak bumi termasuk sumber energi apa? Terbarukan atau tak terbarukan? Tidak terbarukan. Jadi ciri-ciri energi tak terbarukan itu penggunaannya jika lama-kelamaan digunakan akan habis dan juga jumlahnya terbatas. Untuk minyak bumi sendiri itu merupakan penimbunan fosil hewan yang ditimbun berjuta-juta tahun dan juga pengambilannya itu melalui proses pertambangan. Minyak bumi biasanya digunakan untuk sumber energi apa? Panas. Pada Bahan bakar. ya Bakar. bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Lanjut. Nomor 24. Materi sistem pencernaan. Pencernaan mekanis terjadi di bagian Usus besar, Miss. Miss. Usus pencernaan besar. mekanis terjadi D, Miss. D. D, Miss.
D. Miss. Jadi jawabannya B. B, mulut. D. Pencernaan mekanis di mulut. Oh ya. Nih, pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang bertujuan untuk mengubah ukuran molekul makanan. Jadi kan pasti di mulut ya. Pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung. Jadi di dalam mulut dan lambung ini diproses untuk mengubah ukuran molekul makanan. Dalam gigi melibatkan gigi untuk gerakan mekanik dalam mencerna makanan. Sementara dalam lambung itu berupa gerak meremas makanan. Untuk gerakan mekanik di dalam lambung dilakukan oleh otot panas. Lanjut nomor 25. Bagian organ pencernaan manusia yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembusukan makanan pada manusia terjadi di B. D. B. Lambung. Lambung. B. C. proses pembusukan makanan. E. B. Miss. D, C. B. Miss. B. D. Proses pembusukan makanan terjadi di usus besar. D. Kan pembusukan makanan biasanya di usus ya. Oh iya ya. Kalau anus tempat membuangnya. Kalau lambung itu diolah makanannya. Ini dia pembahasannya. Usus halus berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Untuk lambung sendiri fungsinya untuk mengolah makanan, menyimpan makanan, memilah dan menyingkirkan zat berbahaya, menyerap zat baik bagi tubuh. Kalau usus besar, menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi serta membentuk tinja. Mulut untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Kerongkongan untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Anus, jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Hati, untuk menghancurkan racun dalam darah hingga membantu proses pencernaan. Sedangkan fungsi empedu membantu penguraian lemak, membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Lanjut ke soal nomor 26. Proses pemecahan makanan dari zat kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terjadi di D. D. Miss. D. D. Lambung. D. bawah di lambung. D. Miss. D. Alasannya apa? Lambung. Tadi kan udah dijelaskan fungsi-fungsinya. Kenapa kok jawab itu? Karena dia mengolah. Apa tadi kuncinya adalah proses pemecahan makanan ya. Terjadi di Lambung. Miss. Lambung. ya benar. Jadi pokoknya lambung itu untuk mengolah makanan ya, memecah makanan, dibantu dengan bantuan enzim. Kalau hati tadi apa hati? Mengeluarkan racun. Hati fungsinya Menawarkanlah racun. Miss. Proses ya, Menghancurkan. fungsinya untuk Menghancurkan racun. Menghancurkanlah racun. Miss. ya Racun. kerongkongan. Untuk menyalurkan makanan dari mulut ke dalam Ya. lambung. Menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Oke. Kalau empedu, Membantu penguraian lemak. Membantu Bantu penguraian lemak.
Hati dalam Fungsi hati dalam pengeluaran zat-zat metabolisme dari dalam tubuh. Oke, benar. Nomor 27. Penyakit yang menyebabkan perut terasa perih, mulas, mual, muntah, dan perut kembung akibat meningkatnya kadar asam lambung merupakan ciri penyakit. Cemis, C. Cemis, C. Kenapa kok C? Penyebabnya penyakit C apa? Karena apa? Penyakit di C. Terlambat makan, Miss. terlambat makan. Makan. Atau meningkatnya apa tadi di Saal? Asam lambung, Miss. Biasanya apa ciri-ciri penyakit mah? Menyebabkan perut Terasa perih. Gembung, Miss. Jadi penyakit mah ini karena naiknya kadar asam lambung. Kan di lambung kan dia ada asam ya, HCl. Jadi kalau asamnya naik berarti otomatis menyebabkan kita merasa mual, muntah gitu. Kan karena kandungan asam makanan itu jadi asam, jadi menyebabkan kita mual, muntah. Lanjut. Nomor 28, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena Tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Emi tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke, jadi jawabannya B. Disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan Sendirinya. Iya, betul. Oke, nomor 29. Contoh organ tubuh yang tersusun dari tulang rawan adalah jadi kalau tulang rawan itu ketika kalian pegang Hidung, daun, telinga, A. B. Daun, telinga, apa jawabannya? A. Kenapa kok bisa disebut tulang rawan? Karena tidak keras. Karena tidak keras. Terus ketika kalau kalian pegang gimana? Misalnya kalian pegang hidung atau daun telinga, gimana biasanya? Digerakkan. Lembek, Miss. Keras ya. Apa terus mudah apa namanya? Mudah apa? Bentuk. Mudah ditekuk. Jadi jawabannya B. A. hidung dan daun telinga. Termasuk contoh tulang rawan. Miss, ini ada berapa soal, Miss? Kurang 2 lagi ya, sampai 31. Oke. Bentar lagi. Ini adalah kedua kalinya. Ikut saya. Lanjut ke soal tata surya ya. Pada bulan November, kutub utara bumi berjauhan dengan matahari dan kutub selatan berdekatan dengan matahari. Hal ini menyebabkan di kutub utara terjadi. Kalau bulan November biasanya musim apa? Kemarau. November musim apa? Hujan. November, Musim hujan. November, Desember, Januari musim apa? Hujan. Hujan. Atau jadi apa jawabannya? Musim panas. C, Miss. C. Musim dingin. A. Ya musim hujan di negara tropis ya. Kalau negara yang nggak tropis kan ada 4 musim. Tapi kalau November biasanya musim dingin. Jadi karena kan kutub utara bumi berjauhan dengan matahari. Berarti kalau berjauhan dengan matahari berarti dia kan nggak terkena panas ya. Jadinya dia musim dingin atau musim hujan. Nah, sedangkan yang bagian kutub selatan itu berdekatan dengan matahari. Berarti dia mengalami musim apa? Panas. Ya, Panas. Kemarau. dekat dengan matahari berarti kan panasnya semakin terasa ya. Jadi kalau berdekatan dengan matahari musim panas, kalau berjauhan dengan matahari musim dingin atau musim hujan. Lanjut soal terakhir.
Sebuah planet sedang beredar mengelilingi matahari. Planet tersebut beredar dalam satu lintasan planet yang dapat dinamakan orbit yang berbentuk elips. Peredaran planet yang sedang mengelilingi matahari disebut Revolusi planet. kenapa? Apa revolusi planet? Kenapa kok revolusi planet? Kok nggak revolusi matahari bulan? Terjadinya putaran. Yang mengalami karena yang mengalami revolusi. Planet. Planet, Miss. Kalau revolusi matahari apa yang kalian ketahui tentang revolusi matahari? Revolusi matahari itu apa? Bentar ya pelajaran ini, tapi aku tahu jawabannya. Revolusi matahari apa? Revolusi bulan apa? Ada sih di Olimpiade yang kemarin. Jadi ini ya. Revolusi adalah peredaran planet-planet dalam mengelilingi matahari. Setiap planet mengelilingi matahari sesuai orbitnya, masing-masing dalam periode yang berbeda-beda, tergantung jarak planet terhadap matahari. Periode revolusi planet juga bisa disebut sebagai 1 tahun di planet. Kalau revolusi bulan itu ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis. Oke, selesai. Aku mau tanya. Oke, apa ada yang ditanyakan? Enggak ada. Bagaimana cara? Ada ya, udah paham ya? Caranya bagaimana caranya kalau dua planet ada di satu orbit? Rotasi bagaimana? Ya, pastinya bertabrakan. Makanya kan planet itu dia punya orbit sendiri. Kalau planet bertabrakan kan bahaya. Habis selesai ini pasti live room. Ya, ditutup dulu ya. Ini udah jelas semuanya kan ya? Terus ditutup mana? Oke. Oke, sekian penjelasan materi kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Iya ya, Bang. Ini live room atau live breakout room? Live room ya nggak apa-apa. Oke.